Akhir-akhir ini kita mendengar di beberapa negara terjadi peningkatan kasus pneumonia. Apa itu pneumonia? Pneumonia adalah penyakit peradangan pada paru-paru. Peradangan pada paru-paru ini bisa disebabkan oleh beberapa kuman, di antaranya virus, bakteri yang atipikal, jamur, dan beberapa kuman yang lainnya. Ada beberapa gejala yang bisa kita kenali untuk kasus pneumonia ini. Di antaranya adalah batuk-batuk yang paling sering karena dia menyerang saluran pernapasan. Kadang yang terutama juga disertai dengan demam. Selain itu kadang ada rasa pegal-pegal, nyeri badan, seluruh badan, dan seringkali orang awam menyebutnya masuk angin atau flu, tetapi kalau di istilah kesehatan kita seringkali menyebutnya influenza-like illness. Dalam beberapa kondisi, penyakit pneumonia ini bisa memberat, terutama apabila disertai demam yang tinggi yang tidak respon dengan pengobatan, atau jika disertai dengan gejala sesak napas. Seperti dulu kita mengenal waktu zaman pandemi, zaman COVID, pasien-pasien seringkali datang dengan keluhan sesak napas berat. Untuk mencegah pneumonia ini, ada beberapa tips yang bisa kita lakukan. Pertama, apabila ada yang batuk atau kita berinteraksi dengan pasien atau saudara yang sakit, sebaiknya kita menggunakan masker. Atau apabila kita sendiri batuk, sebaiknya kita bisa menggunakan masker, atau jika tidak ada masker, kita bisa menutup tangan atau menggunakan lengan baju kita, lengan kanan atau lengan kiri. 2, biasakan mencuci tangan apabila sudah memegang pintu atau habis berinteraksi dengan orang lain. Cuci tangan dengan air mengalir atau dengan sabun dan hand sanitizer. Ketiga adalah hati-hati dalam mengkonsumsi antibiotik. Kenapa? Karena seperti saya bilang tadi, tidak semua pneumonia atau influenza ini oleh bakteri. Jadi kalau misalkan penyebabnya virus, insya Allah dalam waktu 5-7 hari dengan daya tahan yang baik, keluhan-keluhan influenza ini akan sembuh dengan sendirinya. Yang keempat, apabila ada komorbid atau misalkan dengan penyakit penyerta, misalkan jantung, ginjal, diabetes, sebaiknya rutin kontrol ke rumah sakit untuk melakukan evaluasi, dan jika perlu mungkin nanti dipertimbangkan untuk diberikan vaksinasi. Dan terakhir yang tidak kalah pentingnya adalah usaha kita semua untuk tetap menjaga PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat, diantaranya makan teratur yang bergizi, terus istirahat cukup, luangkan waktu untuk olahraga, dan stop kebiasaan merokok. Terima kasih.